Bapak Ibu teman-teman terkasih dalam Kristus, selamat pagi semuanya. Saya mau berkhotbah pertama dengan membuat analogi prolognya untuk menekankan tentang apa yang mau kita renungkan hari ini. Tema besarnya memang saya mengatakan bahwa menuliskannya apa sih sebetulnya inti dari hidup beragama. Intinya apa sih? Kok Yesus hari ini kok ngobrak-ngabrik adat istiadat, kebiasaan. Lalu apa yang mau dikehendaki Yesus dalam firman-Nya hari ini? Prolognya begini. Ada sebuah cerita yang berasal dari biara suster tempo dulu. Kalau tulisnya tempo doe lo. Tempo doe lo ya kan? Itu. Doe DOE LOE, doe loe gitu ya. Sebagaimana kebiasaan sebelum para suster itu beristirahat malam, mereka pasti akan doa malam. Ada doa yang menjadi tradisi panjang kita, kompletorium, sebagai doa penutup hari. Dan mereka selalu berdoa bersama sebelum beristirahat malam. Delalahnya, setiap delalah itu ternyata, gitu ya, setiap kali mereka mau berdoa malam, kucing mereka itu, yang mereka pelihara itu selalu mengeong-ngeong. Sehingga membuat doa malam mereka itu terasa terganggu. Terlebih kan kalau susteran itu kan kalau biara kan biasanya interiornya kan bagus ya. Jadi suara itu kecil pun dia akan menggema. Ini suara kucing nih, meong 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 gitu ya, mengganggu. Lalu apa yang terjadi? Suster pimpinannya itu menugaskan seorang suster mudanya untuk mengikat kucing itu di tempat yang agak jauh agar tidak mengganggu doa mereka. Nah, hal ini itu dilakukan ternyata terus-menerus sehingga mereka merasa bahwa mengikat kucing sebelum doa malam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari doa malam mereka. Beberapa tahun kemudian kucing itu mati. Karena sudah bertahun-tahun mereka harus mengikat kucing sebelum doa malam. Apa yang terjadi? Mereka pun mencari kucing baru. Sehingga kebiasaan yang ada terus dilanjutkan, yakni sebelum doa malam pokoknya ada seekor kucing yang harus diikat. Bahkan sesudah berpuluh-puluh tahun dan sesudah beberapa generasi-generasi, para penghuni biara itu tetap melakukan hal yang sama. Walaupun mereka tidak tahu, paham mengapa seekor kucing harus diikat sebelum mereka melakukan doa malam. Bahkan mereka mengira bahwa mengikat kucing sebelum doa malam merupakan bagian dari tradisi yang harus mereka jaga. Nangkap gak? Ya titik harusnya. Saya gak usah khotbah lagi. Kalau analogi ini mau melukiskan seluruh inti hidup keberagamaan cukup. Bawa pulang. Itu Romotri kan? Bawa pulang. Cepat ya. Berhenti? Titik? Amin. Ya kan berhenti kita. Bapak Ibu teman-teman, saya membuat analogi ini sengaja untuk melukiskan bahwa ternyata ada begitu banyak dalam kehidupan kita melakukan hal yang sama seperti itu. Bahkan, saya harus membuka data supaya Anda paham. Banyak keributan-keributan di gereja-gereja. Dengan para pelayan. Itu karena mempertahankan tradisi yang macam itu. Betul? Katanya dulu, buset, dulu kapan saya bilang? Saya belum lahir kali, dulu, zaman dulu. Contoh kecil, saya juga punya tradisi yang aneh, walaupun kebiasaan lah. Tradisi kan kalau saya melukiskan begini, tradisi adalah kebiasaan-kebiasaan yang digeluti, konsistenkan selama berpuluh-puluh tahun tradisi. Tapi kalau baru berapa tahun, berapa bulan itu bukan tradisi, hanya kebiasaan kecil. Saya tuh selalu punya, tadi saya turun ke bawah, setelah turun saya naik lagi. Romo Tejo mengatakan, ada yang ketinggalan ya?
biasa, apa yang tertinggal? Ternyata saya itu punya kebiasaan harus menggunakan cincin saya kalau mau ekaristi. Hal kecil ya. Saya dapat cincin tabisan dari para sahabat saya, lalu ini menjadi sebuah cincin yang bagi saya menarik untuk saya terus jaga dalam kerangka imamat saya. Apakah dengan tidak menggunakan cincin misalnya nggak sah? Sah. Tapi saya balik lagi, turun dari bawah, naik lagi ke atas demi mengambil cincin saya yang tertinggal di meja belajar saya. Bapak Ibu teman-teman, saya mau mengatakan bahwa ada begitu banyak hal yang konkret, yang konyol dalam hidup kita. Bahkan saya bilang, banyak tradisi saleh dalam hidup beragama yang tidak mempunyai dasar yang kuat. Hal-hal itu dipraktekkan semata-mata karena sudah menjadi sebuah tradisi walaupun sebetulnya tidak ada manfaatnya lagi. Justru hal itu seperti inilah yang dikecam oleh Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memelihara tradisi-tradisi yang sama sekali tidak penting, tapi malah membelenggu kehidupan manusia. Mereka tidak lagi memperhatikan semangat yang berada di balik hukum itu, tetapi mengartikan hukum itu secara harafiah. Maka saya pernah menyingkat, kalau Anda mengenal kata hukum, H-U-K-U-M, Anda bisa menyingkat dengan sangat mudah, hanya tuh hadir, U-nya untuk, K-nya keselamatan, U-nya umat, M-nya manusia. Hukum itu bukan membelenggu, tetapi hadir untuk keselamatan umat manusia. Dan ada begitu banyak. Mereka tidak lagi memperhatikan semangatnya. Bahkan misalnya ketika murid-murid Yesus yang tidak mencuci tangan hari ini sebelum makan, mereka menuduh makan dengan tangan najis. Ada sebuah hierarki lalu menjadi berjarak. Kita sudah menuduh orang, kita sudah menjudge orang bahwa dia tidak lebih baik dibandingkan saya. Dan Yesus mengancam mereka karena mengesampingkan hukum Allah untuk kepentingan pribadi. Kita bisa melihat dari pengalaman Injil yang lain. Mereka memakai jubah panjang dan berdoa di pinggir-pinggir jalan. Supaya apa? Supaya dilihat oleh orang. Dan bukan untuk memuji Tuhan. Maka jadi pusat perhatian di sana adalah diri mereka sendiri dan bukannya Tuhan. Bapak Ibu, saya datang kurang lebih 3 bulan 4 bulan yang lalu ke sini. Saya mengatakan kepada para imam pastores yang sebelum ini, bahkan ke Romotri, saya mengatakan bahwa ingat, saya hadir, kita hadir di sini bukan untuk mewartakan siapa kita. Tapi kita hadir di sini untuk mewartakan tentang Kristus yang hadir di tempat ini dan untuk umat. Makanya Yesus hari ini mengecam mereka dengan mengatakan, orang-orang ini memuji aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Orang-orang Farisi terlalu mengutamakan ketaatan secara buta terhadap hukum Taurat sampai-sampai mereka mengabaikan hukum cinta kasih. Misalnya, mereka ini parah nih, mereka tidak akan menolong orang pada hari Sabat karena menolong orang adalah suatu pekerjaan dan bekerja pada hari Sabat adalah dosa. Separah itu. Itulah sebabnya Yesus seringkali memarahi mereka. Dan dengan sengaja menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lucu nih Yesus nih. Dia pengen membantai pengalaman-pengalaman yang salah dengan sebuah tingkatan atau pengalaman-pengalaman konkret yang mau menghantam itu. Lewat teladan itu. Yesus melakukan pada hari Sabat untuk menunjukkan bahwa cinta kasih adalah hal yang paling penting, berada di atas segalanya. Menurut Yesus, apa yang menajiskan manusia bukanlah barang-barang yang masuk ke dalam diri seseorang, melainkan apa yang keluar dari diri seseorang. Hal-hal yang masuk ke dalam diri seseorang seperti apa yang kita makan, bahkan kita minum tidak bersifat najis. Semua itu adalah halal. Kita tidak menjadi berdosa karena memakannya. Namun apa yang keluar dari hati seseorang
itu bisa menjadi najis atau dosa kalau ia mempunyai intensi yang buruk. Monsignor Anton itu 2014 ditabiskan sampai hari ini menekankan tentang intensio. Jangan pernah berdusta dengan intensio, maksud bukan apa yang tampil. Para pelayan itu bukan cuma sekedar tampil, tetapi intensinya di dalamnya yang harus baik. Lalu Yesus menyebutkan beberapa contoh dosa yang bisa keluar dari hati seseorang. Pikiran jahat, percabulan, percurian, perserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, dan lain-lain. Akhirnya, Bapak Ibu teman-teman, Injil hari ini, Yesus mau menunjukkan bahwa hidup beragama yang benar harus disertai dengan kesadaran akan cinta Allah terhadap manusia. Ketaatan buta terhadap aturan-aturan lahiriah tidak akan ada gunanya. Kita harus membina hubungan yang bersifat pribadi dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan penghayatan agama yang benar harus ditunjukkan lewat perbuatan-perbuatan baik yang kita tunjukkan kepada sesama. Akhirnya, berbuatlah kepada orang lain apa yang Anda suka orang lain perbuat terhadapmu. Cintailah sesamamu seperti Anda mencintai diri Anda sendiri. Layani sesama dengan semangat rendah hati. Dan itulah inti ajaran Kristus. Titik. Dipahami? Dipahami? Kalau paham jelas. Jadi nggak ada hal-hal lagi yang remeh-temeh yang Anda harus perdebatkan. Betul? Cinta Allah itu kepada manusia. Tradisi-tradisi panjang yang nggak jelas itu yang mau dilihat dalam kerangka yang lebih baik. Maka kalau saya nggak mau dengar lagi ya di Paulus itu ribut-ribut dulu, dan dulu. Jadilah orang masa lalu, bukan orang masa depan. Kalau begitu. Begitu ya. Selamat merefleksikan, selamat berjuang, saling mendoakan. Semoga apa yang Tuhan mau hari ini sungguh menjadi kekuatan kita untuk melangkah. Maka mari Bapak Ibu teman-teman, kita hening sejenak, kita mohon rahmat Allah untuk semua itu.